3, 2, 1, 0. Tetap mengambil bagian. Masih ada kursi-kursi di belakang. Yang di belakang majelis masih ada yang kosong. Bapak Ibu dipersilakan mengambil bagian di tempat yang sudah disiapkan. Yang duduk silakan berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang duduk silakan berdiri. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada petugas untuk disilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Berat Insyrom yang telah mengantarkan pataka salib dari Rayon 3, Bethesda dan Rayon 4, Tiberias yang telah memasuki daerah atau Taman Getsemani dengan penuh sukacita di saat malam hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, warga jemaat mulai dari Rayon 1 sampai dengan Rayon 12 yang mana telah hadir di tengah-tengah Rayon Siloam di saat malam hari ini. Izinkan kami untuk kami membacakan susunan acara. Yang pertama, prosesi penyerahan pataka salib yang telah sudah kita lalui. Yang kedua, kita masuk pada acara yang kedua, yaitu prosesi acara. Pertama, pembukaan. Shalom. Persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salib telah menjembatani keterpisahan antara Allah yang kudus dan manusia berdosa. Dosa telah ditanggungnya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena itu, marilah kita siapkan hati, jiwa dan akal budi untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Persekutuan jemaat disilakan berdiri. Ibadah pataka salib yang berlangsung saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Tuhan mau menuntun kami dengan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati agar kami mau mendengar firman Allah yang hidup di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 berakhir pada ayatnya yang ke-53. Dengan sukacita agar kami bersedia memelihara firman Tuhan dalam hati dan mau melakukannya di dalam hidup setiap hari. Tolonglah agar kami bisa mempergunakan hidup ini untuk menyaksikan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di mana-mana. Amin. Salib yang Tuhan kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita di malam ini, kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-53. Injil Matius pasal 22 ayat 39 hingga ayat yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkat disampaikan oleh warga jemaat yang ada di Rayong Siloam. Sebelumnya saya beri kesempatan kepada vokal grup pengasuh untuk memuji memuliakan Tuhan dengan pujian yang disiapkan.
dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Hai Yudas, apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Guru, bolehkah kami menyerah dengan pedang? Tangkaplah! Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Wah, suatu mujizat! Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua Penjahat yang aku, datang untuk hingga menangkap. kamu datang dengan rasa gelap menguasai. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Shalom.
Lagi shalom. Ada sukacita? Ya. Ada sukacita. Kalau tidak kita semua tinggal di rumah Ada sukacita, maka di malam ini kita bisa ada dalam ibadah Pataka Salib keliling yang sudah memasuki 3 kali. Kita pindah dari rayon 9, rayon 3, 4, dan di malam ini kita ada di rayon 10 Bapak Ibu Saudara. Dari fragmen atau khotbah nyata yang dibawakan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara kita di rayon 10, ada 2 bagian yang terpenting yang kita boleh simak ketika 2 kelompok ini tampil. Bapak Ibu, saya mau tanya, apa yang tadi Bapak Ibu lihat di sini? Yang pertama apa? Pesan yang pertama apa? Tadi Bapak Ibu semua lihat toh? Ya? Pesan yang pertama apa? Berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Saya kira sendiri yang nonton. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menjawab. Yang kedua apa? Yang kedua apa ciuman maut. Ada 2. Jadi yang pertama, Yesus pesan, berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, ciuman persaudaraan, ciuman kasih. Di balik itu ada maksud, rencana jahat di balik ciuman itu. Jangan sembarang cium-cium. Ya, cium itu pertanda kasih sayang. Iya toh? Kita usah ngomong anak-anak bisa tandai dengan saya istri kita bisa cium. Toh, ciuman kasih, ciuman persahabatan. Tapi ciuman itu jangan sebaran-sebaran. Karena kalau ciuman sebaran-sebaran akan bawa kita dalam maut. Maka bagian pesan yang pertama tadi, Yesus bilang, berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak Ibu mau hadapi sesuatu yang tidak bisa hilang dari pikiran kamu, itu hal yang pertama itu biasa bilang, tidur supaya tidak ingat itu lagi toh. Tidur supaya lupa. Tidur supaya ada hal lain. Saya pikir sampai kepala sakit jadi biar saya tidur sudah. Ya. Jadi secara manusia murid Tuhan Yesus pun begitu. Dorang tahu bahwa tinggal sesaat saja guru mereka yang mereka agung-agungkan akan ada dalam kematian. Dia akan menghadapi siksaan. Jadi tentu mereka dalam hal ini walaupun dalam tidur itu ada maksud. Biar sono supaya ada hal apa yang terjadi biar sudah terjadi sudah. Ya. Jadi itu 2 hal yang tadi kita bisa lihat dari pesan pertama adalah berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Baru beberapa menit saja, detik saja pesan itu disampaikan. Lalu kalau saya lempar batu itu sekuat saya lempar sampai di sana itu sudah jadi tidak jauh toh. Dong bisa lihat Tuhan Yesus pergi berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu pesan dari firman Tuhan, khotbah nyata yang sudah disampaikan oleh warga. Kira Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa menuju Bukit Zaitun,
murid-muridnya juga mengikuti dia. Dalam Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan." Dalam Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jarak. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Dalam Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kehidupan ini ibarat sebuah perjalanan. Alkitab berulang kali menggunakan kata berjalan dan pergi dalam menggambarkan kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Demikianlah digambarkan kehidupan dalam tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama. Kesulitan itu bisa membuat mereka, ya istilah mandiri, yang dulunya mereka percaya bisa-bisa lagi. Jadi kenyataannya yang dihadapi oleh murid yang disalani sayanginya, yaitu Petrus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saat ini kita juga sedang menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, dalam persekutuan jemaat. Banyak kesulitan yang sedang kita hadapi. Situasi yang sulit ini hampir membuat kita jauh dari Tuhan karena mengutamakan kehidupan pribadi. Aduh, hari ini saya tidak punya apa-apa, saya mau pergi melayani, saya mau pergi ibadah, saya mau pergi kerja di posko, ya patakan. Tapi bagaimana apa yang saya makan dan minum? Apa yang harus hari ini anak-anak makan dan minum? Dan lain sebagainya. Banyak persoalan tantangan kehidupan kita yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Tapi apa yang kita selalu hadapi dalam hidup kita, Bapak Ibu, belum tentu, ya, belum tentu Bapak Ibu. Padahal ada hal terpenting yang Tuhan sudah sediakan. Dia bilang, kau pergi dulu, kau punya saya sediakan. Kau pergi dulu. Karena kita pergi dengan setengah-setengah, maka Tuhan juga akan dengan setengah-setengah. Karena ibadah kita tolak. Kita mau siap ibadah tapi makan minum membuat kita tolak ibadah. Saya tidak bisa terima ibadah hari ini karena belum ada persiapan di rumah. Apa yang sebenarnya kita mau cari? Tuhan tidak minta supaya kita siapkan kue yang enak, tapi Dia bilang siapkan hati. Saya mau datang. Siapkan makan memang juga Dia tidak akan makan, tapi hati yang baik, hati yang sejuk. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, dalam perikop ini ada dua kali Yesus mengingatkan para murid, berdoalah kamu
supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Dalam ayat 40 hingga 46. Yesus sendiri berdoa ketika dia akan berhadapan dengan salib. Sementara itu para murid terlelap akibat duka cita. Pada saat seharusnya mereka berjalan dalam doa. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, kita melihat sebuah ketulusan untuk berbagi hidup kepada sesama. Yesus berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berdoa untuk penyelamatan Bapak Ibu dan saya. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dia bergumul dengan kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, berdoa atau tidak berdoa adalah sebuah pilihan. Diberi kesempatan lagi kepada Solo Bukit Zaitun untuk menyaksikan nama Tuhan dengan hidup sedianya. Melainkan beroleh selama dan disiksa, disiksa pada lampunya, dan kawat berduri menjadi pengganti mahkota. Begitu lahir di kandang mati disalib, menanggung susah sengsara, agar yang percaya jangan. Siapkanlah persembahan dan bawalah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Ingatlah firman-Nya sesuai Amsal pasal 11, 20, ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah.
syafaat dan syukur, ada 3 keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan. Keluarga yang pertama, keluarga Yohanes bin Wasep mengucap syukur atas anaknya Christopher bin Wasep yang berhari ulang tahun pada hari ini tanggal 10 April 2025, genap usia yang ke-8 tahun. Dan keluarga Ibu Martina bin Wasep mengucap syukur atas anaknya Yordan Sukan yang berhari ulang tahun pada hari ini tanggal 10 April 2025, genap usia 14 tahun. Keluarga yang kedua, keluarga Frans Melina mengucap syukur atas pertolongan Tuhan sehingga istrinya yang dirawat di rumah sakit sudah sembuh dan sudah keluar dari rumah sakit dan bertemu keluarga dengan selamat. Yang ketiga, keluarga besar Rayon 10. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikian ibadah kita di saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Disilakan. Shalom. Shalom. Kayaknya belum tidur kan? Baik, atas nama majelis kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang ada di Rayon Siloam yang telah menyiapkan tempat ini, menata tempat ini untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Apa yang telah disampaikan atau difirmankan kepada kita lewat firman Tuhan di malam hari ini, Bapak Ibu sebagai warga jemaat, mari kita bawa dan kita renungkan itu di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, setiap tahun kita melaksanakan atau merayakan Paskah melalui petaka di setiap rayon, dan ini sudah menjadi satu kegiatan rutin setiap tahun. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang saya mau ingatkan kita, mari kita jangan melihat kepada atau kesibukan kita mempersiapkan lokasi kita jatuh bangun dengan tempat ibadah. Itu memang tanggung jawab kita, dan itu harus
Tetapi yang paling terpenting yaitu firman Tuhan yang baru kita dengar. Dan kita tetap akan mengikuti Petaka Salib ini sesuai dengan jadwalnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita bersekutu dalam suatu persekutuan jemaat untuk melayani Tuhan, sekaligus kita juga dilayani. Kita makan bersama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam Injil Kudus Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-53, Tuhan Yesus. Itu adalah makanan rohani bagi kami. Dan Tuhan Yesus di saat ini, keluarga besar Siloam, mereka menyiapkan makan dan minum untuk kami akan makan bersama. Tetapi sebelum Tuhan kami mengambil makan dan minum itu di hadapan kekudusan-Mu, kami berdoa dan kami memohon. Tuhan Yesus, Engkau mau datang dengan kedua tangan-Mu yang penuh berkat. Berkatilah makan dan minum ini. Biarlah menjadi obat mujarab bagi tubuh kami. Tuhan Yesus, ketika kami mengambil berkat ini, kami akan teringat kekasih-kekasih kami yang menghadapi meja kosong. Tuhan Yesus, Engkau mau jumpai mereka lewat cara ajaib-Mu sendiri. Tuhan Yesus, Engkau mau datang berkati tangan-tangan tetapi juga jari-jari yang sudah rela menyiapkan berkat bagi kami di saat malam hari ini. Engkau mau datang makan dan minum bersama kami. Engkau kekal dan kudus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.